Ya, selamat malam. Saat ini saya dengan Pak Heru B. Irawan, pegiat Tai Chi dan juga sekaligus pengurus Aliansi Tai Chi Nasional Indonesia atau dikenal dengan ATNI. Selamat malam Pak Heru. Apa Selamat malam, kabar Pak malam Am. ini? Ya, Alhamdulillah, sehat-sehat sehat-sehat ya. nih. Ya, wah, Ya, nampak fit nih. sehat-sehat, alhamdulillah. Selalu fit ya. Oke, ya Pak Amin, Heru, amin. kita akan bincang-bincang seputar Tai Chi Chuan ya. Meskipun belakangan kan nama Tai Chi itu kemudian dipakai Kajian, ya. nama Tai Chi ya, Pak Heru. Nah, bisa ini Ya, jelaskan ya ya. sambil kita nanti ngobrol-ngobrol di malam ini. Bagaimana Pak Ya. Heru itu awal mula berkenalan dengan Tai Chi Chuan ya, dan apa itu Tai Chi Chuan? Oh, iya. Mungkin nanti juga langsung Ya, ya. saja ceritakan tentang sejarah, filosofi, Ya, prinsip-prinsip dasar gitu ya dari Tai ya, Chi Chuan ini. ya, ya. Dipersilakan Pak Heru. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Am. Saya pertama kali itu saya membaca buku Wushu. Itu kok ada Tai Chi, saya amati kok master-master Tai Chi itu kalau dia adu kepandaian dengan yang bela diri keras, itu kok selalu unggul yang Tai Chi. Ini saya penasaran. Itu saya baca sudah kira-kira 8 tahun lebih sebelum saya ikut Tai Chi. Kemudian suatu ketika waktu saya resign dari Bank Niaga 1 November 2005, saya pas kami dengan Iya, ada masalah jaringan Bank rupanya. Niaga, Silakan. latihan, oh, boleh akan datang pas satu bos saya nggak bisa datang, kemudian saya terpaksa gantiin datang karena sudah janjian mau latihan. Baik. Nah, kemudian itu saya pertama kali perkenalan dengan Tai Chi 37 di rumahnya Pak Lusinbi almarhum. Ya. Oke. Itu awal saya berkenalan dengan Tai Chi. Ini ada masalah jaringan lagi rupanya nih Pak Heru. Iya, iya. Nggak apa-apa, tetapi jelas. Ya, sekarang bagus kembali. Silakan. Ya, oke ya. Kemudian saya ikut latihan, saya pikir, wah ini bagus nih ilmunya. Karena apa? Selama ini belajar dengan UPAM, bela diri keras. Ada kungfu aliran selatan, kungfu aliran utara, kemudian juga taekwondo, boxing. Itu yang full kontak, akhirnya badan saya itu menjelang usia 40 tahun kayak sakit-sakitan gitu loh, kayak motor dipakai off-road. Jadi lifetime-nya belum habis, badannya sudah sakit, termasuk sendi-sendi sakit gitu. Iya. Nah itu terus untungnya saya ketemu Tai Chi pun saya 5 tahun pertama latihan itu belum mendapatkan manfaat yang efektif untuk kesehatan. 5 tahun karena belum dapat manfaat ya? Belum, karena Pak, saya biasa olahraga, latihan yang gerakannya pelan-pelan gitu kok tidak ngefek, saya pikir. Setelah saya tahun ke-7 ketemu seorang master diajari mengenai Qigong Duna. Nah itu saya mulai merasakan manfaat. Ternyata stretching itu apa? Sering seperti yang saya share itu, otot manusia terutama yang sudah usia lanjut itu kalau nggak pernah stretching akan menegang, akhirnya memendek dan mengeras dan menyempit. Gitu loh. Nah, setelah dengan stretching itu ternyata apa? Dia membuka pembuluh-pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah, memperlebar pembuluh darah dan juga tensinya menjadi lentur. Ya, dan itu harus dilakukan teratur ya, Pak. Mungkin sudah lihat foto-foto saya share itu ya. Iya, betul. Idealnya teratur. Teratur itu kalau bagus sebelum latihan jurus Tai Chi itu dilatih dulu. Ya. Supaya meridian Chi pembuluh darah itu lentur, terbuka,
baru gerakan Tai Chi itu sirkulasi Qi-nya, darahnya itu akan mengalir lancar. Idealnya seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya. Baik, baik. Jadi harus dimulai dengan stretching ya. Sebelum Tapi latihan Tai Chi. Stretchingnya dengan Qigong loh Pak, jangan asal stretching. Karena kalau kebanyakan cuma sekedar stretching, Qigong. Itu kadang-kadang stretching itu ada dua Pak. Yang satu cuma otot luar. Kalau yang dengan Qigong itu sampai ke serabut-serabut sarafnya. Sampai ke serabut-serabut sarafnya. Itu yang bermanfaat. Baik, baik. Jadi Qigong atau Qigong ya, Qigong. Tapi dibacanya Qigong ya. Qigong ada yang baca Qigong, ada Qigong. Versinya juga tidak. Tulisnya kan ada yang Qigong gitu ya. Dibacanya Qigong gitu ya. Qigong ya. Nah, biasanya kan Qigong. Itu kan pernapasan untuk membangkitkan inner power. Kalau istilah awam, kalau saya biasanya itu untuk mengecas kelistrikan tubuh lah. Atau energi kehidupan. Ya. Baik, baik. Oke. Qigong ditulisnya jadi Qigong gitu. Jadi itu bagian terintegrasi dengan Tai Chi ya, Pak. Jadi Tai Chi harus dengan Qigong dikombinasikan. Mutlak. Saya baca beberapa buku, termasuk pesan dari beberapa master yang ngajari saya. Tai Chi tanpa Qigong itu ibaratnya apa? Cuma orang nari aja, nari atau senam. Jadi esensi Tai Chi-nya nggak ada secara ekstrem, bisa dikatakan gitu. Jadi cuma gerak yang dipelan-pelankan, tapi nggak mengolah inner power. Nah, Qigong itu harus dilatih khusus dulu. Dilatih khusus sehingga dialami, setelah alami. Oh, ini ada jaringan masalah lagi nih, Pak Heru. Bisa gabung dengan jurus itu tidak bisa. Orang pasti bingung. Jadi harus dilatih khusus dulu. Nah, untuk melatih Qigong itu kita harus pertama kali harus setting postur tubuh kita harus benar dulu. Ibaratnya kalau listrik itu instalasinya harus benar. Instalasi benar baru kita latihan Qigongnya. Ya, jadi esensi Qigong itu sebenarnya atur nafas ya, Pak? Betul. Atur nafas. Tapi ada sebagian juga yang melakukan atur nafas itu sudah embedded, sudah menyatu di dalam latihan Tai Chi. Jadi Tai Chi itu di dalamnya sudah ada tuh pengaturan nafas. Mungkin yang tadi Pak Heru sebutkan sebagai Qigong. Tapi kalau di dalam apa yang dilakukan Pak Heru itu dipisah gitu ya. Jadi Qigong terus kemudian Tai Chi. Tai Chi-nya sendiri itu lebih ke gerakannya saja atau bagaimana Pak? Ya, maksud saya gini Pak, kita latihan Qigong dulu fokus, kemudian setelah itu baru gerakan ke Tai Chi, Qigong-nya tuh udah otomatis sudah gabung sama gerakan itu. Jadi kita jangan saat latihan dulu jangan mikir dua-duanya, jangan mikir napas, jangan mikir jurung. Jadi dilatih sehingga dia menjadi alami, menjadi napas wajar. Yang dimaksud Qigong dilatih sehingga menjadi napas wajar, nah itu baru kita latihan jurus. Karena banyak yang harus kita kita latih di dalam Qigong itu. Jadi waktu latihan Tai Chi-nya itu fokus di gerakan. Nah, Qigong fokus di pernapasan, gitu. Ya, tapi Qigong-nya harusnya sudah menyatu dengan gerakan kita. Jadi pada saat latihan Tai Chi, Qigong itu ada di situ ya, bagian yang tidak terpisahan dari latihan Tai Chi. Ya, betul. Pak Heru, itu Tai Chi Chuan atau Tai Chi Chuan, itu asal usulnya dari mana ya Pak? Itu Tai Chi
Cuan itu kayak filosofi Tai Chi-nya Yang. Oke. Kemudian kalau yang Tai TA CHI CHUan itu yang dari Wan, ejaan aja itu ejaannya. Kalau yang Tai Chi Chuan yang biasa Cuan itu masalah ejaan saja itu ya. yang Cungkuo. Ya, itu cuma nganu aja ejaan dari Taiwan sama dari Cina. Oke. Yang Pak Heru geluti lebih banyak orientasinya ke Taiwan ya? Ya, Taiwan. Ke Tai Chi itu kebetulan itu juga ilmu itu jodoh ya. Ya kebetulan pertama kali saya ketemunya dengan itu. Oke. Dan ketemu lagi terakhir dengan Simu Belo. Itu juga beliau generasi kedua dari Taiwan, Simu Belo. Dia cucu muridnya Chen Manjin, foundernya. Oke. Baik. Nah itu Pak Heru, ini kan kemudian ada aliansi ya Tai Chi Nasional Indonesia. Bisa dijelaskan itu awal pembentukannya seperti apa ya aliansi Tai Chi Nasional Indonesia ini? Ada gangguan. Silakan, sudah kedengaran sekarang. Oke ya, setelah Munas di Semarang, Sajamburi itu Pak Bambang Hartono punya ide untuk menasionalkan dari ACI, Asosiasi Tai Chi Nasional Jawa Bali, menjadi ATNI. Kemudian kita olah mulai 2008 atau 2009 itu sudah resmi berdiri ATNI, ada akte notarisnya. Kemudian kita daftarkan juga ke Kormi di Jakarta ya. Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ya. Ya. Ketuanya Pak Ayono Isman. Itu menaungi Indo-Indo organisasi yang sifatnya olahraga rekreasi se-Indonesia. Kalau KONI itu olahraga yang prestasi. Oke. Kalau KORMI itu rekreasi. Oke. Nah itu di Tai Chi. Baik. Sekarang sudah kedengaran suara saya, Pak? Sudah. Kedengaran ya. Bapak juga sudah mulai bagus sekarang. Lanjut Pak, karena di aliansi Tai Chi Nasional Indonesia ini kan menampung berbagai aliran ya di dalam Tai Chi ya. Jadi sifatnya ini aliansi itu sebenarnya persekutuan ya, persatuan gitu ya. Jadi sebagai payung itu ya, atau organisasi yang mewadahi berbagai aliran Tai Chi yang ada di Indonesia. Begitu kira-kira ya. Nah itu alirannya apa saja sih Pak? Itu Tai Chi di Indonesia ini, sepengetahuan Pak Heru? Itu ada Yang Style, kemudian ada U Style, ada Chen Style, kemudian ada kalau yang dari Taiwan itu Chen Se. Chen Se itu namanya foundernya Chen Manjin, Profesor Chen Manjin. Itu kira-kira sekarang sudah ada 4 aliran. 4 aliran ya, secara umum, secara garis besar. Apa yang paling membedakan di antara aliran-aliran itu, Pak? Ulang lagi nih suaranya. Ya, yang jadi prinsip atau yang menjadi pembeda antara aliran itu biasanya di dalam aspek apanya ya? Bentuk gerakannya atau pola latihannya atau memang gurunya yang berbeda? Itu di samping gurunya berbeda, juga bentuk gerakannya, pola latihannya juga berbeda. Tapi secara prinsipnya itu sama. Oke. Prinsip sama, tapi hanya perbedaan-perbedaan yang karena itu ya latar belakang perguruan mungkin yang berbeda, begitu ya? Individu yang membawanya berkembang sesuai dengan karakter pribadi. Ya, oke. Baik.
Pak Heru ini menyelenggarakan ini juga ya, latihan secara periodik ya Pak Heru? Ya. Untuk masyarakat umum? Iya, iya. Itu dengan kondisi pandemi ini bagaimana latihan dilakukan Pak Heru? Ini pakai online Zoom meeting. Oh, oke. Latihan berbasis Zoom ya. Ini kebetulan di Jakarta juga Departemen Keuangan itu ada yang kadang-kadang setiap minggu pagi. Kemudian yang Undip, Fakultas Kedokteran Undip, spesialis penyakit dalam ini bahkan kita sudah dimasukkan sebagai mata kuliah ekstrakurikuler di Fakultas Kedokteran Undip. Masuk ekstrakurikuler ya, di Fakultas Kedokteran Undip. Iya. Spesialis penyakit dalam, yang khusus spesialis. Residen itu yang banyak latihan residen. Ada 52 orang. Oke. Ini banyak manfaatnya. Pak, ini banyak manfaatnya. Untuk pasien-pasien COVID itu loh, banyak manfaatnya cikungnya. Oke, itu sudah terbukti ya, banyak pasien COVID yang terbantu, tersembuhkan. Iya, betul. Betul, tersembuhkan. Saturasi oksigennya cepat naik. Oh iya, iya. Jadi itu yang sedang isoman itu, isolasi mandiri, itu diajak ya untuk latihan. Ya, kadang-kadang pasien yang di rumah sakit yang ditangani oleh dokter yang latihan dengan saya. Oh oke, bahkan di dalam rumah sakit oleh beliau-beliau yang sedang dirawat diajak untuk latihan ya. Artinya direkomendasikan oleh dokter ya, disarankan dokter. Iya. Oh oke. Ya betul. Nah jadi dari pengalaman Pak Heru itu banyak yang sembuh ya? Ya banyak yang cocok. Oke. Dan saya sendiri punya pengalaman waktu saya kena gagal jantung itu loh. Pernah saya share kan foto saya itu pakai gagal ini. Jantung. Ternyata itu. Iya, bagaimana bisa diceritakan? Silakan. Oh ya, oke. Ini ya, saya gagal jantung karena apa? Saya waktu operasi kaki saya patah, Achilles tulang saya patah. Itu saya operasi kurang steril. Ini menurut diagnosa dokter jantung saya ya. Infusnya atau jarum suntiknya yang dimasukkan lewat selang input itu ada yang nggak steril, ada bakterinya. Nah, bakterinya itu kena, dia melekat ke klep jantung saya bagian atas. Nah, kemudian klep jantung saya bagian atas itu bengkak. Itu jam 11:30 malam. Oke, terkena bakteri ya yang berasal dari jarum suntik infus. Bakteri. Baik. Yang tidak steril. Ya. Kemudian napas saya ya Pak Ama ya, kayak napas saya itu sampai gini loh. Baik. Gitu. Nah, itu bisa saya kendalikan dengan teknik gitu ya. Ya, karena apa itu jam 12 waktu malam. Itu Pak Heru sudah latihan ya? Oke. Sudah, itu 2019 tahun 2019. Ya. Baik, April, 14 April. Itu pengalaman gitu Pak Am. Itu kalau napas gini-gini megap-megap jangan diikuti. Harus dikendalikan, semakin lama semakin pendek, kita kurang oksigen, otak kurang oksigen, pingsan. Itu saya hampir pingsan. Kalau pingsan kemungkinan meninggal. Nah, alhamdulillah Tuhan masih memberi saya usia panjang. Iya. Itu hanya cuma menit loh kalau sampai pingsan. Nggak sampai 10 menit kalau pingsan jatuh, otak kurang oksigen, pasti meninggal. Ya, oke. Gitu. Ya, itu untungnya Pak Heru terselamatkan ya. Tuhan masih memberi saya. Ya. Jadi itu pelajaran hidup itu. Iya, betul. Salah satu pembuktian dari hasil napas cikung itu salah satu. Kalau gitu, Agni ini harus fokus ke program untuk membantu mereka yang bermasalah dengan pernapasan dan juga termasuk dengan COVID ini, Pak Heru ya. Ada program nggak tuh Agni untuk melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat
untuk meningkatkan imun itu dengan olahraga Tai Chi. Betul, betul. Betul. Dan itu terutama untuk Qigongnya itu bisa dijelaskan dengan ilmiah karena ada bukti penelitiannya, meskipun yang diteliti bukan Qigong, tapi tekniknya sama dengan Qigong Duna yang saya latih ini. Maksudnya teknik olah napasnya sama dengan Qigong ya? Mereka tidak menyebut itu Qigong, tapi sebenarnya itu sama dengan Qigong. Iya, teknik napasnya sama. Apaan ya? Tuna itu buang napas, nak itu tarik. Itu sudah ribuan tahun yang lalu dilatih di komunitas Tao, sudah ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah bisa menemukan itu. Ternyata buang napas itu punya manfaat itu untuk mengartikan lagi fungsi saraf parasimpatis itu saraf yang menjalankan dalam saraf tidak sadar. Karena apa? Untuk manusia laki-laki itu saraf parasimpatisnya setelah usia 30 tahun dia mulai menurun fungsinya. Karena untuk perempuan setelah usia 40 tahun baru menurun. Ini harus diaktifkan lagi biar imbang dengan simpatisnya, itu dengan teknik napas Qigong. Baik. Dan saya 2 kali diajak penelitian oleh Fakultas Kedokteran Undip. Ya. Karena waktunya relatif singkat, waktu penelitian cuma 2 bulan kurang. Untuk Tai Chi tidak tak ajari jurus, tapi saya ajari pernapasan Qigongnya ini. Untuk penyakit PPOK, penyakit paru-paru kronis itu, sama satunya untuk menurunkan kadar kortisol, hormon yang bikin stres itu, pasien yang berhipertensi. Dibandingkan dengan teknik pernapasan lainnya, itu alhamdulillah Qigong ini lebih efektif untuk beberapa penyakit. Prinsip dasar Qigong itu tarik nafas lewat hidung, keluar nafas lewat hidung. Itu apa bedanya dengan kalau keluar nafas lewat mulut? Karena ada sebagian praktisi Tai Chi itu yang menyarankan keluar nafas itu lewat mulut ya, karena ada lewat mulut itu untuk keluar dianggap lebih efektif. Penjelasan Pak Heru gimana nih? Masuk lewat mulut, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Kita bicara tentang nafas perut ya Pak Heru? Iya. Kalau menurut saya, secara alaminya, kita tuh tarik nafas lewat hidung, buang juga lewat hidung. Dan itu kemarin video yang saya share itu ternyata ada beberapa penelitian, ternyata buang hidung tuh CO2-nya, sisa-sisa gas yang dibuang itu lebih banyak daripada lewat mulut. Jadi sisa-sisa gas buangan lebih banyak dikeluar lewat hidung ya? Bisa lewat hidung. Secara alaminya gitu. Silakan. Kemudian di Tai Chi, kenapa tidak lewat mulut? Karena apa? Saat kita latihan Tai Chi, lidah tuh nempel di langit-langit mulut. Itu ada tujuannya, Pak. Itu untuk menyatukan 2 meridian, yang meridian Ren sama Tu, yang dari punggung sama dari depan dada, itu ketemunya di kemudian mereka akan turun di genantian mengendap ke tanah bawah pusar itu. Jadi mulut dibiarkan tertutup, lidah naik sedikit ke atas ya, di langit-langit nempel ke langit-langit atas. Bibirnya rapat. Itu nanti kalau kita keluar air liurnya, jangan diludahkan, tapi ditelan. Itu enzim yang sangat bagus untuk pencernaan. Itu loh, sebagaimana Tuhan tuh sudah luar biasa menciptakan manusia. Jadi itu enzim yang air liur itu nggak bisa ditiru oleh manusia, kayak air liurnya burung walet itu loh. Itu harus ditelan aja untuk pencernaan bagus.
Iya, begitu lidah ditekan ke atas, Itu itu memancing salah air satunya. liur keluar ya. Itu ditekan, ditelan aja. Ditelan aja, jangan diludahkan. Baik. Itu Terus ada pencernaan. konsep ini di dalam itu, olah napas itu, yang disebut sebagai tantien. Bagaimana Pak Heru menjelaskan tantien ini? Ditulisnya kan dantien ya Pak Heru ya? Oh ya, ya, tantien, tantien. Tantien itu yang sekian disebut inci di sebagai bawah jihai, pusar lautan gitu. ji. Pusar, ya, sekitar Ya. 2,5 inci di bawah pusar. Itu sebagai lautan ji. Jadi itu kalau analoginya itu sebagai tantien itu sebagai kayak pompanya. Jadi waktu kita tarik napas itu tantien digelembungkan itu kalau perut bagian tantien menggelembung itu otomatis diafragma akan turun. Kalau diafragma turun, rongga dada menjadi luas sehingga paru-paru menghisapnya oksigen akan optimal. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Kemudian saat buang napas, tantien dikempeskan. Diafragma naik lagi ke rongga dada. Kemudian dia akan menekan paru-paru menjadi membuang CO2-nya, sisa-sisa pembakaran akan lebih optimal. Kira-kira analoginya seperti itu. Oke. Ini kalau kaitannya dengan seperti aki. Oke, silakan. Ini ada masalah jaringan lagi nih, Pak. Ya, putus-putus ini tadi. Kaitannya dengan Ci. Ya, nah sekarang bagus lagi. Silakan, Pak. Ya, kaitannya dengan Ci ya, tantien ya. Itu analoginya tantien itu seperti akinya tubuh. Dia pusat kelistrikannya tubuh. Oke. Nah, tantien itu nanti harus napas dari tantien itu harus nembus ke mingmen. Mingmen itu lumbar ketiga, lumbar keempat. Mingmen itu pusat sentral saraf yang menguasai pinggang ke bawah. Itu ibaratnya mingmen itu seperti aki cadangannya tubuh. Itu harus dicas lagi dengan teknik-teknik Qigong ini. Karena apa? Qi itu kan ada dua ya. Pasca kelahiran yang dinamakan pasca kelahiran itu dengan napas ini. Sama Qi yang prakelahiran. Prakelahiran itu begitu kita di dalam perut itu kan sudah menjadi embrio makhluk hidup itu kan berarti sudah ada Qi-nya. Itu bisa dianalogikan seperti kelistrikannya tubuh, paham? Ibaratnya dianalogikan dalam seperti mobil. Mobil baru, mesinnya bagus, kemudian bensinnya penuh, tapi kelistrikannya ada masalah. Tetap nggak akan bisa. Nah, itu kira-kira analoginya seperti itu. Nah, dengan teknik latihan Qigong itu kelistrikannya tubuh itu dicas lagi. Dicas lagi. Ya. Ya, Pak Heru, kaitannya dengan Yin dan Yang ya di dalam konsepsi mengenai Qi dan Tantien ini bagaimana ya? Oh ya, Yin Yang itu kan prinsip yang dijalankan saat kita melakukan Tai Chi. Iya kan? Iya coba. Yin Yang itu kalau secara alami itu kan seperti berpasangan untuk harmonisasi, tapi mereka seperti bertentangan. Tapi sebetulnya harus saling melengkapi, saling mengisi. Oke. Baik. Kalau aplikasi dalam Tai Chi mungkin seperti gerakan maju, gerakan mundur, menyerang, bertahan, seperti ke atas, itu. ke bawah, ya. Ya, seperti itu. Dan itu harus selalu harmonis. Bertentangan tapi saling mengisi ya. Saling mengisi ya.
Tujuannya keseimbangan barangkali Pak Heru ya. Ya, betul. Harmonisasi, keseimbangan. Harmonisasi ya. Ya. Baik, baik. Ya, ini menarik ini Pak Heru perbincangan kita malam ini. Dan kemarin itu juga saya kira kita sempat ngobrol itu mengenai ekor bagian belakang itu ya, yang katanya menjadi satu pusat penyimpanan memori di dalam tubuh manusia. Itu satu-satunya tulang yang tidak hilang ya pada saat tubuh seseorang meninggal dan dikuburkan. Itu bagaimana Pak Heru melihat atau menjelaskan mengenai hal ini? Nah ini loh, Bapak, uniknya Tai Chi. Olahraga apapun tidak ada yang memanfaatkan fungsi daripada wili. Wili itu tailbone atau tulang ekor. Tulang ekor itu ya? Ya, tulang ekor wili atau tailbone ya. Itu tulang ekor. Olahraga apapun kan nggak ada kecuali Tai Chi. Dan tulang ekor itu ada salah satu prinsip Tai Chi yang disebutkan Wili Chunchen. Tulang ekor itu harus tegak lurus. Yang dimaksud tegak lurus itu tulang ekor kan gini ya, tegak lurus kan bukan seperti ini, tapi ujungnya ini tegak lurus dengan pai wei. Kalau ini ditegakkan lurus kita seperti duduk, itu nanti itu akan menjadikan sentral gravitasi dari tubuh menjadi balance. Titiknya ada di Chunchen. Jadi titik tumpuan tubuhnya tuh bisa di sini. Nah ini, kalau ini tulang ekornya ditekuk gini, ini titik gravitasinya ada di tumpuan di sini. Ini sebagai sentral gravitasi daripada postur tubuh. Itu seperti anak kecil kalau jalan, Pak. Coba perhatikan anak kecil jalan itu kan tumpuannya di sini, dan dia nggak akan gampang jatuh. Orang semakin tua, titik tumbuhnya lari ke tumit. Tumit itu bukan sentral gravitasi yang bagus, tumit itu keras. Makanya orang semakin tua kan gampang jatuh. Karena apa? Telapak kaki dengan badan besaran mana? Besaran badan kan. Jadi orang tuh beratnya ada di atas. Berat di atas itu kan tidak stabil. Nah, kalau Tai Chi itu disetnya lagi beratnya ada di tumbuh ini. Tapi kita harus rileks. Rileks kendor. Karena apa? Manusia itu kan 80% dari cairan air. Kalau kita kendor, zat cair itu kan akan turun ke bawah. Jadi berat kita ada di titik tumbuh ini. Dan Yujian ini itu berhubungan dengan adrenal. Adrenal itu kalau Yujian untuk jalan untuk tumpuan itu akan menstimulasi dari adrenal. Dan adrenal akan mengeluarkan adrenalin. Ya, adrenalinnya itu nanti menjadi vitaminnya jantung. Makanya orang-orang desa itu yang sering jalan naik turun bukit, jantungnya kan bagus-bagus. Iya. Secara alami dia nggak tahu teori tapi alami. Iya. Jadi itu penguatan itu diperoleh dari satu posisi ya, kaki, tumpuan kaki, kedua gerakan. Ketiga, olah nafasnya ya. Tiga hal itu. Tai Chi itu tumpuannya harus di sini. Kalau kita main Tai Chi harus di sini. Kalau ini saya terinspirasi pertama kali waktu ketemu Master Lok Kimbong dari Malaysia. Beliau berdiri gini ya Pak. Saya dorong gini, nggak jatuh. Itu saking kokohnya itu ya, tumpuan kakinya ya. Rileks. Jadi tenaga saya padahal itu dia rileks ya. Rileks. Teman saya lebih gede-gede, dorong pun nggak akan ada yang bisa. Itu loh itu. Iya. Rileks. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu ya bisa kita buktikan lah. boleh Pak. Ini juga nih, ingin tahu juga. Ya. Baik. Iya. Nah, Pak Heru, saya dengar Pak Heru ini usia 63 ya Pak Heru ya?
Tapi 63-5 bulan. masih kelihatan seperti 50-an. Atau lebih muda lagi dari itu. Itu latihan Tai Chi-nya seperti apa Pak Heru ya sehari-hari? Saya lebih fokus latihan stretching sama Qigong. Oke. Karena Stretching sama Qigong. Qigong. Jadi itu sampai ke pembuluh serabut saraf, mengaktifkan lagi fungsi daripada saraf parasimpatis. Itu bisa untuk anti-aging juga. Karena saraf simpatis itu kalau imbang dengan simpatisnya, yang itu akan gerak peristatik dari pencernaan kita menjadi bagus, metabolisme bagus, regenerasi selnya juga bagus, dan usia sel itu menjadi lebih panjang. Gitu. Cuma dari energi alam, dari oksigen yang gratis, tapi dengan teknik kelenturan dan Qigong. Nah, Qigong Duna diafragma itu kembali lagi seperti pernapasannya anak balita, Pak. Karena itu asupan oksigennya kalau kita napas dengan tantien, itu menurut penelitian 40% lebih banyak daripada napas dada. Karena apa? Orang semakin tua napasnya semakin pendek. Itu nafas perut itu setiap saat ya Pak Heru atau hanya dilakukan saat latihan saja? Itu idealnya dilatih sehingga menjadi habit. Kalau bisa 24 jam. Karena orang semakin tua, napasnya itu naik, semakin pendek. Akhirnya kalau orang mau mati kan napasnya di sini hilang. Iya. Itu. Oke. Itu Pak Heru satu hari, baik. Silakan dulu. Jadi dilatih terus. Misalnya kita nonton TV, ngobrol gini, kita napasnya dengan tantien. Jadi menjadi habit, kebiasaan. Kalau bisa semakin sering semakin baik. Pak sekarang tahu kan, orang ribut cari tabung oksigen butuh. Iya. Padahal kalau kita lihat oksigen itu gratis berlimpah. Tapi orang kan jarang yang menyadari manfaatnya. Padahal itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Itu bukti bahwa kemurahan Tuhan, kasih sayang Allah pada umatnya. Dikasih yang vital untuk kehidupan itu gratis. Tapi banyak orang yang nggak menyadari. Iya nggak? Kita tidak makan 2-3 hari masih hidup. Tapi otak nggak kena oksigen, 8 menit rusak permanen, mati. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya ini perolehan oksigen secara alami ya dengan latihan Tai Chi ya. Dan kita bisa mensyukuri nikmatnya oksigen. Selama ini saya yakin jarang orang ini melimpah, tinggal kita harus tahu cara mengolahnya ya Pak Heru. Ya, betul. Cara mengolahnya harus ada ilmunya, Harus ada ilmunya, ya, betul. Ya, jadi sehari berapa jam Pak Heru latihan Tai Chi? Koneksinya ini lagi nih, hilang lagi nih Pak Heru nih. Latihan tapi aktivitas sehari-hari sebisa mungkin, sesering mungkin napas dengan tantien, dengan perut. Sesering mungkin. Itu sambil seperti itu. Membaca, sambil duduk, sambil beraktivitas lain itu ya usahakan nafas dengan tantien ini ya. Jadi melakukan nafas perut ya. Iya, sambil ngobrol. Itu nanti gerak peristatiknya dari pencernaan kita akan bagus. Itu bukti parameternya ya Pak Am ya. Kalau kita makan enak, kemudian kalau kita BAB lancar. Karena gerak anusnya peristatiknya tuh menjadi lentur, kuat. Kemudian kalau tidur nyenyak. Jadi parameternya 3 itu. Makan mengunyah makanan itu kuat. Orang semakin tua kan kadang-kadang lemah. Kemudian pencernaannya menjadi bagus, BAB lancar. Kemudian tidur nyenyak gampang. Karena rileks semua badan. Lentur. Menarik nih.
Pak, ini dengan kondisi pandemi COVID sekarang ini terakhir barangkali nih Pak, apa yang Pak Heru sarankan ini ke masyarakat ya berkaitan dengan olahraga Tai Chi ini? Kalau saran saya juga banyak terima WA yang tanya mengenai pernapasan Qigong itu ya. Saya ajarkan teknik napas Qigong, terutama yang banyak orang yang pasca COVID, tapi napasnya masih sesak, Pak Am. Nah, itu yang dikhawatirkan para dokter itu kan khawatir kalau paru-paru itu nanti rusaknya permanen. Oke. Nah, itu banyak yang orang saya ajari dengan Qigong ini, kalau dia bisa sambil tiduran, rileks, itu ternyata setelah belajar 3 hari, itu napasnya bisa normal. Banyak yang saya ajari gitu. Cocok. Itu kalau bisa di-share teknik-teknik seperti itu, siapa aja gampang itu, teknik belajarnya gampang kok. Fokus buangnya napasnya, fokus saat buang napas itu lebih lama 2 kali. Oke. Tarik napas, buangnya lebih lama. Itu tujuannya untuk mengaktifkan lagi saraf parasimpatis. Dan badan menjadi rileks, menjadi lebih rileks. Pembuluh darah melebar saat kita buang napas. Oke. Ya, mudah-mudahan ini didengar nanti oleh banyak orang saya kira ya. Untuk meningkatkan imunitas, terus kemudian juga atur nafas untuk mendapatkan oksigen yang murah melimpah ini ya, bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan secara baik ya Pak Heru. Tanpa bantuan itu, ya, betul. Ya, menarik sekali nih Pak Heru perbincangan kita malam ini. Saya kira yang mendengar nanti mudah-mudahan dapat manfaat ya, terutama bagaimana kita melakukan satu olahraga yang fleksibel, yang mudah, murah, bisa diikuti oleh semua orang, gitu ya, untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Jadi ini konsep kesehatan tanpa obat gitu ya, tanpa bahan-bahan kimia. Jadi memanfaatkan alam yang kita punya di sekitar kita ya, dari anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bagus, menarik Pak Heru. Terima kasih atas bincang-bincang malam ini. Ini kehormatan buat kita bisa ngobrol-ngobrol ya soal Tai Chi ini dan manfaatnya buat kesehatan kita. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Heru, salam sehat. Mudah-mudahan kita nanti bisa bincang-bincang lagi ya untuk di sesi berikutnya. Kita mungkin gali kembali ini beberapa konsep dari Tai Chi ini untuk meningkatkan imunitas kita di era COVID ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mari. Ya, terima kasih Pak.